Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sekilas saja terkait himpunan. Namun sebelum kita membahas tentang himpunan, kita terlebih dahulu membahas terkait dasar-dasar di dalam pembuktian. Di dalamnya nanti kita akan mempelajari terkait jenis-jenis yang digunakan di dalam pembuktian matematika. Kita coba lihat ada di lampiran, kita scroll ke bawah ya. Teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu kalau yang namanya pembuktian itu kan berarti kita diberikan suatu pernyataan. Nah, biasanya pernyataan itu berupa implikasi. Biasanya berupa implikasi, atau jika P maka H. Nah, kita diminta membuktikan kalau P itu benar maka H juga benar. Nah, ketika kita ingin menggunakan bukti yang terurut, bukti yang sistematis, itu biasanya berupa bukti langsung, yaitu dengan kita menetapkan terlebih dahulu pernyataan implikasinya. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa ketika P itu benar, maka H juga benar. Nah, konstruksi dari bukti langsung itu adalah membangun rangkaian-rangkaian yang akhirnya membentuk suatu silogisme sehingga diperoleh dengan hipotesis P akan diperoleh kesimpulan H, seperti itu. Nah, jembatan-jembatan yang menghubungkan antara P dan H ini nanti ada pernyataan R1 dan juga R2 hingga seterusnya hingga Rn, karena kita nggak tahu nanti penghubungnya itu seberapa banyak, jadi kita beri nama Rn, sehingga dari implikasi-implikasi yang ada, misalkan ada implikasi yang pertama jika P nanti mengakibatkan R1 mengakibatkan R2 dan seterusnya hingga Rn mengakibatkan H, maka kita bisa menyimpulkan di akhir bahwa P itu mengakibatkan H. Nah, di sini ada catatan kalau konstruksi ini tidak selalu mudah, kadang memerlukan wawasan, intuisi, dan usaha yang sangat besar. Karena dalam membangun bukti itu kita nanti akan sering bekerja maju dan juga mundur. Kita harus mencari apa sih akibat-akibat dari P. Nanti akibat dari P itu bisa nggak sih mengakibatkan beberapa pernyataan H1 hingga Hk. Dari sini akhirnya bisa kita simpulkan kalau P ini mengakibatkan HI. HI ini pernyataan di tengah-tengah. Jadi kalau kalian bayangkan kalau ada jembatan, ada P, ada HI, nanti di sini ada PI, nanti di sini ada HI, sehingga nanti membentuk suatu silogisme P mengakibatkan HI, seperti itu. Nah, sehingga ini perlunya kita bekerja maju mundur dari P menuju suatu pernyataan lagi dan kita mundurkan dari H, akhirnya ketemu di tengah-tengah, sehingga kita bisa menemui bukti langsung. Nah, tapi melakukan ini perlu latihan, jadi kita perlu sering-sering praktek sehingga feel-nya itu nanti akan kerasa, akhirnya kita terbiasa dengan bukti langsung, seperti itu. Nah, kita coba di satu contoh teorema. Ada satu teorema A1 di sini. Kuadrat dari suatu bilangan bulat ganjil juga merupakan bilangan bulat ganjil. Oke, kita perlu merecall terlebih dahulu. Bilangan bulat ganjil itu kan artinya kayak 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kan ya. Nah, kalau kuadratnya kita lihat ya, kuadratnya bilangan ganjil itu 1, 9, 25, 49 dan seterusnya. Kalau kita lihat kuadratnya memang merupakan bilangan bulat ganjil kan. Nah, tapi di teorema ini kita akan membuatnya lebih general. Jadi setiap kita punya bilangan ganjil pasti kuadratnya adalah bilangan ganjil, seperti itu. Nah, dari sini kita punya P-nya kuadrat dari suatu bilangan ganjil. Nah, ini P-nya ini adalah bilangan bulat ganjilnya, sedangkan H-nya adalah kuadratnya dari bilangan bulat ganjil yang ada di dalam P ini adalah
juga merupakan bilangan bulat ganjil. Ini juga butuh yang namanya pemahaman dari kalimat yang seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk P, maka Hi itu juga butuh yang namanya latihan. Kita perlu memahami makna daripada pernyataan yang akan dibuktikan. Berikutnya, kita akan mulai membuat yang namanya rangkaian. Kita berangkat dulu dari P. Apa sih maknanya N itu suatu bilangan bulat ganjil? Nah, kita perlu menjabarkan. Kalau bilangan bulat ganjil artinya N itu bisa dibentuk menjadi 2K min 1 untuk suatu K bilangan bulat. Oke, kita punya ini. Tujuan kita harus membawa N kuadrat ini harus memenuhi bentuk umum dari bilangan bulat ganjil ya. Bilangan bulat ganjil itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk 2M min 1 untuk suatu M anggota bilangan bulat. Nah, ini akan otomatis berakibat Hi, berarti kita kan berjalan mundur. Hi kuadratnya kan bilangan bulat ganjil, maka nanti kita harus punya 2N kuadrat sama dengan 2M min 1. Setelah itu kita menggunakan beberapa bentuk-bentuk aljabar untuk memperoleh bentuk akhir yang seperti ini. Kita coba cek N kuadrat. Nah, N nya pertama kan ini ya, sudah kita nyatakan dalam bentuk bilangan ganjil 2K min 1. Kita substitusi ke sini 2K min 1. 2K min 1 kuadrat sama dengan 4K kuadrat dikurangi 4K plus 1. Nah, dari sini kita olah lagi gimana caranya supaya membentuk 2M min 1. Nah, ini kan plus 1. Berarti supaya belakangnya ini berubah jadi min 1, kita harus mengubahnya, kita harus menambahkan dengan 2, gitu kan ya. Jadi dari sini kita ubah jadi bentuk plus 2 dikurangi 1. Supaya kita muncul min 1 di sini. Nah, berikutnya kita lihat, kita kan pengennya bentuknya ada 2 kali sesuatu. Nah, berarti ini harus dijadikan 2 kali sesuatu. Apakah itu? Nah, jadi 2 dikali 2K kuadrat kurangi 2K plus 1, tetap min 1. Dari sini kita perolehlah bentuk M nya sama dengan yang ada di sini, 2 kali sesuatu yaitu M nya dikurangi 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa secara otomatis N kuadrat ini merupakan suatu bilangan bulat. Kesimpulannya ini, M nya bilangan bulat. Nah, yakin nggak kalau M ini bilangan bulat? Ada di sini kalimat mengapa kok M nya itu bilangan bulat. Kita lihat, K bilangan bulat nggak? Oh iya, K bilangan bulat. Berarti kalau dikuadratkan bilangan bulat tidak? Oh iya, bilangan bulat. Terus dikali 2 bilangan bulat enggak? Oh, bilangan bulat. Dan seterusnya hingga diperoleh karena sifat perkalian dan juga penjumlahan itu tertutup di bilangan bulat, maka 2K kuadrat dikurangi 2K plus 1 ini juga merupakan bilangan bulat. Dari sinilah kita peroleh kesimpulan bahwa kita punya P, kita punya R1 yang di atas tadi, kita punya R2, kita punya R3, R4, R5, dan berakhir menjadi Hi, yaitu Hi-nya tadi N kuadrat merupakan bilangan bulat karena berbentuk 2M min 1. Nah, tapi pembuktian dengan cara seperti ini itu banyak dinilai kurang representatif, kurang elegan gitu. Akhirnya kita harus juga belajar menyatakan pembuktian dalam bentuk deskriptif. Ini pembuktian deskriptifnya bisa kita amati. Misalkan saya punya N merupakan suatu bilangan bulat ganjil. Ya, ini tadi pernyataan P-nya. Maka N sama dengan 2K min 1 untuk suatu K anggota bilangan bulat. Nah, kalau diingat-ingat ini kan R1 tadi kan ya. Nah, ini R1, ini kemudian kita kuadratkan jadi R2, kemudian kita olah sehingga kita munculkan min 1 tadi adalah R3.
kemudian kita bentuk menjadi 2 kali sesuatu dikurangi 1 adalah R4. Nah, di akhir kita simpulkan bahwa M ini adalah bilangan bulat gitu kan ya. Artinya N kuadrat ini berbentuk 2M-1 merupakan bilangan bulat ganjil. Nah, ini contoh pembuktian yang lebih rapi, lebih elegan, lebih komprehensif seperti itu. Itu adalah contoh untuk bukti langsung. Gimana dengan bukti tidak langsung? Nah, untuk bukti tidak langsung pada dasarnya ada 2 tipe. Yang pertama adalah bukti kontrapositif, kemudian yang kedua adalah bukti kontradiksi. Tentunya 2 kata ini sudah bukan kata asing ya. Kalau kontrapositif itu artinya kita peroleh dari, kalau kita punya P maka Hi, maka secara logis kontrapositifnya adalah bukan Hi maka bukan P. Ini yang menjadi dasar dari bukti kontrapositif. Sedangkan kalau kontradiksi itu berarti berangkat dari sesuatu hal yang salah. Nah, itu yang namanya kontradiksi, itu berangkat dari sesuatu hal yang salah. Nanti kita coba bahas, terlebih dahulu terkait bukti kontrapositif. Kunci dalam membuktikan bukti kontrapositif adalah kita perlu menyatakan ke dalam P maka Hi. Kalau di bukti langsung kita berangkatnya dari P, kita buktikan Hi. Kalau di bukti kontrapositif kita berangkatnya dari bukan Hi, kita harus buktikan secara langsung bukan P. Namun dia tetap namanya bukti tidak langsung ya, karena dia menggunakan bentuk lain yang kebenarannya itu sama dengan P maka Hi. Masih ingat kan ya, kalau yang namanya kontrapositif itu nilai kebenarannya sama dengan implikasinya. Jadi, nah, kita coba membuktikan ada satu teorema. Jika Mn merupakan bilangan asli sehingga M ditambah N lebih dari sama dengan 20, maka M ini pasti lebih dari sama dengan 10 atau N-nya yang lebih dari sama dengan 10. Kita coba buktinya. Kita coba berangkat dari ini P-nya ya. Ini P. Kemudian ini Hi-nya. Nah, kita berangkat dari konklusinya. Ini kita salahkan, Hi-nya kita salahkan. Kalau Hi-nya ini salah, berarti yang benar adalah M-nya ini kurang dari 10 dan karena negasi ya. Jadi ini kita ganti dengan dan. M kurang dari 10 dan N-nya kurang dari 10. Kita berangkat dari sini. Kalau M-nya ini kurang dari 10 dan N-nya kurang dari 10, kita lihat di sini. Ketika kita menggunakan sifat kesetaraan, kita jumlahkan M dan N, maka yang kita peroleh adalah M plus N kurang dari 10 ditambah dengan 10. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya M plus N ini kurang dari 20. Nah, karena ini kurang dari, berarti negasinya adalah M plus N lebih dari sama dengan 20. Ini menjadi hipotesis yang salah. Artinya yang terjadi adalah tidak Hi maka tidak P, seperti itu. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa pernyataan jika Mn merupakan bilangan asli sehingga M plus N lebih dari sama dengan 20, maka M lebih dari sama dengan 10 atau N lebih dari sama dengan 10 itu terbukti benar, seperti itu. Itu contoh pembuktian dengan kontrapositif. Sekarang kita coba bukti dengan kontradiksi. Nah, bukti dengan kontradiksi ini adalah kita menggunakan fakta kalau misalkan pernyataan yang salah menghasilkan suatu kontradiksi, maka negasinya dari pernyataan itu benar. Benar nggak? Jadi semama kita ingin membuktikan bahwa P maka Hi ini benar, maka kita harus cari dulu negasinya. Negasinya apa sih? Oh, negasinya itu adalah P
dan tidak hi. Bener nggak? Diingat-ingat dulu. Negasinya dari P maka hi itu apa? Negasinya adalah P dan tidak hi. Nah, ketika P dan tidak hi ini merupakan sesuatu hal yang salah, maka yang benar adalah P maka hi. Oke ya. Nah, dari sini jadi kita kalau ngomongin bukti kontradiksi itu kita berangkatnya dari P tetapi tidak hi. Nanti harapan kita akan mengakibatkan suatu kontradiksi. Nah, kita misalkan aja ini ada contoh. Misalkan A itu bilangan real, jika A ini lebih dari 0, maka 1/A-nya lebih dari 0. Coba kita pikir dulu, bener nggak pernyataannya? Kalau A-nya positif, apakah 1/A-nya selalu positif? Ya dong. Kalau A-nya 2, maka 1/A-nya 1/2 juga positif. Kalau A-nya itu setengah, maka 1/A-nya adalah 1/setengah adalah 2 juga positif. Kalau A-nya berapapun yang positif 1000 misalkan, nah 1/1000 juga pasti positif. Nah, sekarang kita lihat P-nya apa? P-nya adalah jika A lebih dari 0, maka hi-nya 1/A lebih dari 0. Berarti ingat, kita berangkatnya dari P dan juga tidak hi. Berarti kita berangkat dari P dulu. Kita andaikan A lebih dari 0 ini benar, tetapi tidak. Kalau 1/A lebih dari 0 ini hi-nya, berarti tidak hi-nya adalah 1/A ini kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ya, kalau lebih dari 0, kalau ini kan ada sama dengannya karena 1/A-nya kan nggak 0. Nah, kita lihat tadi A-nya kan lebih dari 0, itu benar. Akibatnya kalau kita punya dua hal ini, kalau kita kalikan kanan dan kiri, oke, yang satunya positif, yang satunya negatif atau 0, kalau kita kalikan berarti hasilnya pasti negatif atau sama dengan 0. Betul kan ya? Coba diamati. Misalkan kita ingin mengalihkan suatu bilangan, yang satu positif ini, yang satunya negatif atau 0, maka hasilnya pasti negatif atau 0 gitu kan ya. Nah, dari sini kalau kita kalikan di kedua ruasnya, A dikali 1/A kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, dari sinilah kita peroleh kalau A dikali 1/A itu kan sama dengan 1. Di sini bisa kita simpulkan kalau 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, benar nggak ini? Apakah benar 1 kurang dari 0? Enggak kan? Nah, ini artinya mengarah pada suatu kontradiksi karena seharusnya 1 itu lebih dari 0. Dari sinilah karena sudah mengarah pada suatu kontradiksi, artinya P maka hi-nya yang benar. Ini P maka hi, seperti itu. Itu contoh pembuktian dengan kontradiksi. Oke, sampai sini semoga penjelasan ini bisa memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana sih pembuktian di analisis real, yaitu pilihannya ada dua, pakai bukti langsung atau pakai bukti tidak langsung. Termasuk nanti kita belajar di himpunan, belajar di fungsi, nanti akan ada kaitannya dengan pembuktian langsung ataupun juga pembuktian tidak langsung. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga penjelasan ini bisa mempermudah kalian dalam mempelajari materi terkait bukti langsung dan juga tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.